Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya bisa kembali di program Bincang hari ini edisi Senin 12 Oktober 2020. Nah pemirsa Sultan TV, sambil menikmati hari Senin, kita akan membahas soal ini isu-isu yang sangat menarik dan sangat sensitif di saat ini. Saya rasa ya, karena kita akan mengangkat soal tema ketangkep polisi saat demo. Nah ini, ketahuilah perlindungan hukum yang wajib didapatkan atau hak yang bisa didapatkan oleh para demonstran ini ya. Karena di kita negara Indonesia menjunjung tinggi asas demokrasi lewat Pancasila ini ya. Nah kali ini saya sudah kedatangan pengacara ulung. Ini dari Ketua DPC Posbaku Madin Kota Serang. Assalamualaikum Pak Suwadi. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya panggilnya apa ya? Kang Nana saja. Oh, yes. Biar akrab ya. Iya biar akrab. Kang Nana sehat? Alhamdulillah. Oh, jadi hostnya malah ya. Silakan Pak, disapa dulu Dulur Sultan. Oke. Kepada Dulur Sultan dimanapun Anda berada, perkenalkan dulu berarti. Boleh. Nama Suwadi. Kelahiran mana ya? Pati, Jawa Tengah. Domisili di Ciruas. Iya. Alhamdulillah saya praktisi hukum. Diundang oleh Kang Nana ke Iya. sini. Ya biasa bincang-bincang pagi. Iya, betul. Soal perlindungan hukum ya Pak ya. Betul. Gimana Kang Nana? Mau tanya apa nih? Oke, Wis, mantap. sudah siap sekali seperti pemirsa ini. Karena dari kemarin kita sudah janjian ya Pak ya. Betul. Kita ngebahas ini Pak, banyak yang demonstran ditangkap gitu. Ya, Tapi sebelum jauh ke situ, sibuk apa Pak sekarang di Posbaku Madin? Ya biasa, pro bono, perlindungan ataupun bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Makanya saya pikir kemarin begitu di calling sama Kang Nana, alhamdulillah ini pahala lagi buat saya kan itu. Untuk menyampaikan pemahaman soal Betul. Jadi edukasi kepada masyarakat itu adalah tujuan kami selaku Posbaku Madin Kota Serang, supaya masyarakat Serang juga paham akan apa itu hukum. Yang penting jangan hukum karma sama hukum alam. Iya benar. Posbaku Madin itu apa tuh? Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Advokat Indonesia. Jadi ini adalah lembaga konsentrasi yang dipunyai oleh organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia. Ya. Kenapa saya menanyakan dulu biar nanti statement ke depan kita bisa dipertanggungjawabkan. Oh siap, insya Allah. Selaku pakar hukum ya, siap. Benar-benar. Sudah berapa tahun Pak jadi advokat? Ya 2017. Sudah 3 tahun. Baru 3 tahun. Sudah 3 tahun. Jauh dengan Hotman Paris. Oh jauh. Tapi berarti Pak Suwadi ini sudah mengikuti isu-isu soal. Ini saya kan kemarin banyak baca berita juga soal banyak penangkapan masa aksi yang terkait banyak penolakan soal Omnibus Law yang dinyatakan cepat-cepat disahkan jadi UU, dari RUU menjadi UU. Ini banyak Pak masa aksi yang ditangkap. Saya tidak menyebutkan lah berita-beritanya. Karena Pak Suwadi juga pernah pasti baca ya. Banyak berita yang berseliweran soal penangkapan masa aksi. Ini polisi juga dituding melanggar hak demokrasi. Emang bagaimana sih Pak dari pandangan hukum? Oke, Kang Nana, pada prinsipnya untuk menyampaikan suatu pendapat itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang nomor 9 tahun 1998. Menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah ada aturannya. Manakala itu tidak berbenturan dengan undang-undang atau aturan yang lain, contoh anarkis berarti tidak bisa itu penangkapan, tidak bisa itu ditangkap seorang ataupun teman-teman dari demonstran, karena memang kita berunjuk rasa ada aturannya, gitu loh. Makanya tapi manakala tidak sesuai dengan aturan, contoh di anarkis segala macam, pihak kepolisian juga punya kewenangan untuk menangkap itu gitu. Berarti dia sudah melanggar aturan atau undang-undang ketertiban umum dengan pengerusakan dan lain sebagainya. Makanya ini juga perlu diklarifikasi. Sebetulnya pihak kepolisian ini memakai aturan yang mana gitu loh. Ya, biar jelas gitu. Betul. Kalau memang dia pakai aturan pasal 212 KUHP, yaitu mungkin dengan ancaman dia merintangi pasal 212 ya Pak? 212 KUHP itu merintangi yang memberi kewenangan untuk membubarkan suatu perkumpulan orang, itu agak-agak sumir saya pikir, karena walau bagaimanapun ya kita berdemo berunjuk rasa ada aturannya yang melegalkan itu. Kenapa harus dihajar? Di sisi lain kita sebagai demonstran juga
pasti akan mematuhi itu. Kalau demonstran itu mematuhi, ya tolong juga pihak lain juga mematuhi itu. Kenapa kan? Kepepet tadi soalnya. Oh, ya, Jadi gitu. biar peserta lagi. Pemirsa Solan TV jelas ya. Oh, gitu. Ini soal pemahaman hukum ya. Ya. Harus paham. Jadi lanjut. masyarakat harus paham bahwasanya kita berunjuk rasa dilindungi undang-undang. Lebih tajam lagi perlindungan ada di konstitusi di pasal 28E ayat 3 bahwasanya kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul itu dilindungi oleh undang-undang. Kenapa harus ada penangkapan? Nah, manakala itu anarkis, silakan pihak kepolisian karena memang kewenangan pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman. Makanya ini harus ada dipilah gitu loh. Jangan asal gebuk. Gitu. Toh seandainya itu terjadi Kang Nana, ada proses hukum selanjutnya. Oke. Ini yang perlu pemirsa tahu bagaimana. Jadi ketika penangkapan itu dirasa tidak pas, ya bisa kita ajukan di pra-peradilan. Itu lembaga aturan hukum SOP-nya gitu. Makanya kan terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang terbuka kepada kami untuk bisa mendampingi para rekan-rekan yang kemarin sudah ditangkap. Ya kedepannya model kerjasama beginilah yang memang kita harapkan selaku praktisi. Baik. Jangan dipersulit. Nah, sejauh ini bagaimana? Berarti di bawah Polda Banten ya? Ya, Bagaimana Polda respon Banten. Polda Banten soal bantuan hukum dari Puspakumadin Kota Serang? Alhamdulillah untuk Polda Banten ke kita care, istilahnya terbuka, karena memang itu sudah Kooperatif lah ya? kooperatif, karena memang itu sudah dilandasi oleh aturan. Kita juga kan menjadi praktisi juga dasarnya jelas, undang-undang advokat kan gitu. Makanya advokat tuh bisa mendampingi selama penyidikan, lidik pun bisa, sidik pun bisa, sampai kejaksaan, sampai ke pengadilan. Itu hak kami, kewenangan kami untuk itu. Makanya saya terima kasih juga kepada Polda Banten yang sudah terbuka kepada kami untuk bisa mengadvokasi. Gitu. Perlu diketahui pemirsa Solan TV memang tidak semua kepolisian itu seterbuka Polda Banten kan soal bagaimana proses bantuan hukum itu tersalurkan. Iya. Tadi saya juga banyak beberapa berita seperti di daerah Makassar dan lain-lain itu ada proses yang sulit Pak, ditutup-tutupi soal bantuan hukum ini gitu. Tapi temuan di lapangan berapa orang yang ditangkap dan membutuhkan bantuan hukum? Kemarin informasi ada sekitar 30-an. Cuma memang kan kita dari tim kebetulan saya belum turun, cuma kemarin ada rekan kami yang sudah turun. Saya berharap ini juga ada keterbukaan juga, jangan ikut-ikutan latah dengan yang lain gitu. Karena kita juga berharap ke depannya kita ada pembelaan kepada hak asasi manusia. Yang demo itu manusia, Kang Nana, bukan kambing. Betul. Iya, makanya perlu ada perlindungan hukum. Makanya saya pikir ini baguslah kerjasama kami dengan pihak kepolisian itu cukup bagus, apalagi dengan Polda Banten. Ini sungguh satu kemajuan lah. Karena kalau kita lihat dari medsos itu banyak, dari tempat lain itu dipersulit dan lain sebagainya. Makanya kami berharap kepada rekan-rekan atau pihak keluarga dulur Sultan TV yang merasa ada hal-hal yang tidak enak di keluarga ataupun memang sudah ada yang masuk ke sana, bisa datanglah ke Sultan TV Kang Nana ya. Baik. Bisa temuin Kang Nana, nanti bisa calling saya. Soal bantuan hukum. Ya, bantuan hukum secara ini kita dampingi secara gratis. Oke, betul. Itu pemirsa Sultan TV kenapa saya panggil Pak Suwadi, karena memang saat ini saya rasa banyak orang yang membutuhkan. Ya. Setuju nggak Pak ya? Setuju Ya, banget. karena bukan hanya di Banten saja. Kalau per daerah, karena masa aksi juga kalau kita petakan per daerah pemirsa, di Banten saya sudah ada Kota Serang, Pandeglang, semuanya bergerak Pak. Dan semuanya pasti, tidak pasti ya, maksudnya semuanya ada saja yang ditangkap. Karena saya juga dapat informasi dari kawan-kawan yang di lapangan masa aksi. Tapi temuan di lapangan, golongan mana yang paling banyak tertangkap itu? Apakah dari mahasiswa atau dari buruh? Kemarin kebetulan yang ditanganin, kebetulan juga beliau warga Pelawat juga Ciriwas itu, dia mahasiswa, bukan buruh. Karena kemarin kejadiannya yang di UIN. Oh yang iya, yang paling heboh videonya Ya kemana-mana. betul itu, sampai kita ngelihatnya astagfirullah gitu aja. Kok segitunya gitu. Cuma memang aturan-aturan juga kepada rekan-rekan, saya berharap kepada teman-teman buruh dan juga mahasiswa
ya patuhi juga aturan karena ada kamtipmas segala Iya, macam. iya, Kan aturan dibuatkan memang untuk keteraturan. Ketika aturan itu dilanggar ya repot juga. Contoh umpama memang diizin unjuk rasa itu sampai jam 6 sore ya patuhi itu. Kadang yang tadi juga, dan memang analisa kami juga terjadi gejolak ini juga karena memang ada juga pihak ketiga yang memanfaatkan, menunggangi ya? menunggangi. Jadi bukan dari mahasiswa, bukan dari demonstran, tapi justru dari pihak ketiga, bukan dari kepolisian yang melakukan itu. Itu makanya kita juga harus hati-hati ketika kita membawa massa untuk berdemonstrasi. Karena saya juga semenjak 2003 juga di Serikat Buruh, ya memang udah biasa demo gitu. Karena kan menyampaikan pendapat aspirasi itu kan diatur oleh undang-undang gitu. Makanya ya tolong sesuai garis garis aturannya aja. Gitu. Banyak yang bahkan kemarin ada klarifikasi live langsung dari Pak Presiden. Aksi saat ini banyak yang korban hoax, gitu ya. Temuan dari para advokat bagaimana? Pernah langsung menemukan masa aksi langsung? Iya, kalau masalah hoax, Kang Nana, kami juga berpikir gini loh. Dasar yang dipakai kemarin untuk draft Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan mohon maaf dari rekan-rekan kepolisian, dari rekan-rekan anggota legislatif kan belum terima. Ada draft 1 yang segini halaman, draft 2 itu kan belum terima. Bagaimana itu bisa dikatakan hoax ketika dasar pegangannya, perbandingannya belum ada. Nah ini yang jadi masalah juga. Ini yang jadi masalah. Jadi sampai saat ini kita belum tahu itu hoax atau fakta. Nah justru itu dasarnya. Ketika hoax itu kan perbandingannya di sini harus ada nih. Iya, betul. Dikatakan hoax karena ada yang benar. Nah, ada yang benar gitu. Nah, ini belum ada. Saya tanya di rekan-rekan anggota legislatif belum ada. Kita yang di teman-teman dari wartawan segala macam belum ada. Kemarin juga saya lihat di salah satu TV swasta nasional juga hostnya mempertanyakan ke pihak kepolisian juga belum ada. Makanya ini juga harus diklarifikasi dan janganlah, sekali lagi saya katakan, janganlah hukum ini dijadikan pesanan. Jadi pesanan pihak-pihak tertentu yang justru akan memperkeruh keadaan warga negara Indonesia ke depannya. Ini sungguh rawan sekali Cipta Kerja ini, karena nanti banyak hal yang akan tergantikan dengan aturan baru yang tidak sesuai dengan ketimuran. Nanti masalah tanah, masalah perda. Makanya ini perlu kita berotak yang jernih dulu lah, hati yang bersih. Harus tenang dulu, tenang. Kaji. Nah berarti kan bahasa jurnalisnya adalah gerusak-gerusuk ya. Iya. DPR ini saat ini gerusak-gerusuk ingin cepat-cepat mengesahkan. Sebenarnya kalau opini saya ya, ada beberapa poin yang Omnibus Law ini nanti kita sharing ya. Oke, boleh. Ini pendapat saya. Ini ada beberapa poin yang memang ini positif di Cipta Kerja. Banyaknya memangkas birokrasi. Itu menurut saya baik. Tapi bagaimana tanggapan nanti soal ini sah atau tidak, kemudian ini maslahat untuk kemaslahatan umat atau tidak, ini masih menjadi pertanyaan. Sedangkan kata Pak Suwadi tadi draftnya belum rampung. Belum ada gitu. Ada yang 2 draft yang berjalan kan, yang halaman 1000 lebih, ada yang cuma 1900 berapa. Itu pun dua-duanya saya juga belum pegang. Kita balik lagi ke para demonstran. Berarti pada saat ini kemarin juga Pak Gubernur Ganjar yang menanyakan para demonstran langsung ditanyakan, kamu tahu demo apa? Banyak yang tidak tahu. Ya, banyak yang tidak tahu kenapa mereka aksi. Itu bagaimana? Justru yang saya bilang dari awal Kang Nana, itu masuk bagian juga dari pihak ketiga. Saya pikir itu pihak ketiga. Jadi demonstrasi itu sudah ditunggangi oleh pihak ketiga supaya semarak ataupun ada tujuan tertentu yang kita tidak tahu apa tujuannya gitu. Sampai ditanya begitu, yang memang itu viral juga di medsos ya. Makanya saya berharap teman-teman buruh ataupun mahasiswa atau siapapun yang berdemonstrasi jaga itu situasi dan juga lokasi supaya tidak dimasuki oleh orang-orang pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Nah,
Itu. Kasusnya jika yang tertangkap adalah yang tidak tahu menahu soal aksi, bagaimana bantuan hukumnya prosesnya? Tetap sama, karena hukum tidak boleh membeda-bedakan. Baik. Yang penting dia posisi terkena sandungan hukum, ya kita tetap akan dampingi gitu Kang Nana. Jadi siapapun bisa ya? Siapapun, walaupun umpama suatu saat, ya naudzubillah ya, wartawan atau siapapun itu ya tetap kita akan dampingi itu ketika memang itu berhubungan atau bersangkutan dengan hukum gitu Kang Nana. Nah, tapi baiknya nih, boleh sampaikan ke dulur sultan yang di rumah, baiknya agar demonstrasi secara sesuai dengan hukum dan aman gimana sih Pak? Ya itu tadi, kepada dulur Sultan TV dimanapun berada, kita punya aturan, kita punya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu aturannya jelas. Koordinatornya harus punya tanggung jawab benar-benar, karena mengorganisir manusia itu tidak sama dengan mengorganisir kambing ataupun bebek. Itu dia punya pemikiran masing-masing, dan lebih bahaya lagi adalah ketika disusupi oleh orang atau pihak ketiga. Makanya saya berharap benar-benar harus dijaga dan juga planningnya si A, si B, C-nya harus jelas. Plan A ini nggak tercapai, berarti kita plan B. Jangan sampai satu anarkis. Ketika anarkis, ya siapapun ya pasti ditangkap sama pihak kepolisian. Tapi tetap walaupun itu juga kami siap mendampingi, karena memang ada hak asasi manusia di situ. Ketika sudah ada perampasan hak kan, kami juga harus turun ke situ kan anak. Nah, arti apa ya? Penafsiran soal anarkis ini bagi sebagian orang masih absurd, Pak. Kadang gesek-gesekan juga dianggap anarkis katanya. Tapi bagaimana penjelasan dari sisi hukum? Jangan jawab dulu, Pak. Oke, siap. Kita diminum dulu. Oke, boleh. Kita jangan kemana-mana, pemirsa, masih di Bincang Hari ini. Petani memiliki peranan penting dalam rantai komoditas pasokan pangan. Tanpa petani, semua komoditas pangan dan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian tak akan pernah ada. Sebagai solusi dalam mengatasi disparitas harga pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan terobosan dengan Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat atau PUPM melalui Mitra Tani atau Toko Tani Indonesia. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik, serta menjadi instrumen pemerintah untuk menahan gejolak harga pada saat suplai melimpah maupun saat kurang. Program PUPM merupakan upaya pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, serta efisiensi rantai distribusi pemasaran dengan memperpendek rantai pasok. Kegiatan PUPM ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016 yang dialokasikan kepada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat atau LUPM di provinsi untuk komoditas beras. Dari tahun 2019, kegiatan PUPM tidak hanya untuk komoditas beras tetapi diperluas komoditasnya termasuk cabai, bawang merah, dan telur. Hasil produksi LUPM akan disalurkan ke TTI, Toko Tani Indonesia Center atau TTIC dalam satu provinsi maupun TTIC antar provinsi. Sebagai daerah penghasil produk pertanian, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten membentuk Toko Tani Indonesia Center Daerah atau TTICD sejak tahun 2017 lalu. Melalui TTICD, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, maka komoditi produksi pertanian dapat langsung terserap dan dibeli konsumen dengan harga yang sangat memadai. Sejak 2016, Provinsi Banten memiliki 189 LUPM dari 4 kabupaten dan 1 kota, yang mencakup LUPM tahap pembinaan, pengembangan, pembinaan, dan mandiri. Dalam rangka memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan pokok, DKP Provinsi Banten menjalin kerjasama dengan Gojek dalam transaksi pemesanan bahan pangan di Pasar Mitra Tani atau TTICD. DKP Provinsi Banten memberikan kemudahan dengan menggratiskan ongkos kirim kepada konsumen yang memesan bahan pangan di toko Mitra Tani melalui aplikasi Gojek Online. Pengiriman melalui Gojek merupakan strategi memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memenuhi adaptasi kebiasaan baru.
Jadi dengan program ini akan memangkas rantai pemasaran antara petani dan konsumen. Selain itu juga menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Dan selanjutnya juga bagaimana petani itu untuk menekan kerugian diakibatkan dari hasil panennya. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini edisi Senin 12 Oktober 2020 masih dengan Pak Suwadi, ini advokat dari Peradin ya. Betul. Perkumpulan Advokat Indonesia. Nah, tadi masih ngebahas soal ini banyak yang mungkin belum paham nih dulu Sultan di rumah. Anarkis itu seperti apa, Pak? Apa ada penjelasan di undang-undang seperti apa? Jadi kalau anarkis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 998 itu ya jelas dia merusak fasilitas umum. Ngebakar hal itu anarkis. Anarkis. Termasuk membakar ban itu sebetulnya arahnya karena itu pasti kan memancing itu. Oh. Makanya sebetulnya walaupun memang saya juga paham ke teman-teman demonstran itu ya supaya ini membuat fokus atau membuat satu Perhatian. Betul. Ya cuman memang itu harus dikaji ulang ke depannya karena kalau udah api itu bahaya, begitu ada orang kasih alkohol udah pasti kemana-mana. Makanya anarkis ya salah satunya merusak fasilitas umum dan itu memang tidak diperbolehkan secara undang-undang juga dalam menyampaikan pendapat di nomor 1998 itu, Kang Nana gitu. Nah, ya kan saya bilang tadi banyak juga yang ditangkap ya Pak ya. Kita balik lagi banyak yang masa aksi yang mungkin kelihatannya ditunggangi gitu kan. Ketika ditanya kenapa aksi? Nggak tahu. Ya. RUU aja kan. Iya. Kan kebanyakan sekarang banyak anak-anak sekolah juga ya. Iya. Anak-anak sekolah yang STM. mohon maaf mungkin belum memahami soal tahapan proses undang-undang itu, tapi ikut masa aksi karena tergerak atau mungkin ada yang menunggangi itu. Tapi ini boleh nih kasih tahu ke dulur-duluran semua, ketika ditangkap itu hal apa yang harus utama dilakukan oleh masa aksi ini? Jadi kalau ada masa aksi yang tertangkap itu korlapnya harus bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang ditangkap. Nanti pihak keluarga harus dihubungi secepatnya. Kalau si yang tertangkap tadi tidak masuk ke daftar masa aksi yang dibangun itu. Dari awal juga saya sampaikan ketika kita mau berdemonstrasi itu korlapnya harus punya tanggung jawab. Harus data harus lengkap, fix gitu loh, karena takut ada benturan. Nah, kalau ada benturan kan kita bingung. Nah, kalau memang itu yang masuk dalam yang tertangkap tadi tidak masuk di daftar itu, ya dia juga punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, sama kedudukannya dalam hukum. Dan siap kita bela, kan itu. Balik lagi, berarti biasanya kan panik nih Pak, yang ditangkap ini. Rata-rata. Panik, nah Rata-rata. Apa hal pertama biar nggak panik yang harus tenang itu bagaimana? Sebetulnya gini, ada pencegahan supaya tidak panik, pahami dulu aturan. Oh iya, betul. Itu pemirsa, yang pertama itu harus memahami aturan. Supaya tidak panik gitu. Karena sering saya katakan juga waktu live juga di salah satu di radio ya, saya sampaikan ketika posisi kita lagi begini, lagi baik-baik saja itu banyak baca, banyak kenal pengacara, jadi ada apa-apa nanti dari keluarga. Ya saya berharap teman-teman yang ikut demo kasih tahu ke orang tua, sama ikut demo Pak. Minimal berkabar. Jadi ketika nanti ada apa-apa bisa secepatnya bisa kita tangani kan gitu. Betul. Ini solusi saya pikir karena kita juga tidak tahu kan mau ditangkap enggak, kita tidak tahu kan itu. Karena enggak ada yang bisa prediksi kok. Betul, makanya betul. Nah ya, tapi ngomong-ngomong nih kita agak geser dikit ngomongin omnibus law. Nah, kayaknya Peradin sudah membahas beberapa draft. Nah, tapi kan tadi bilang Pak Suwadi nih, draftnya belum lengkap. Nah, sebenarnya ada berapa draft yang belum keluar atau saat ini kondisi seperti apa sih? Kebetulan untuk macam-macam draft itu saya secara pribadi belum baca, cuma kan saya baca di medsos segala macam, kemarin di salah satu TV swasta juga sampaikan
baru ada 2 draft yang halamannya 1000 lebih, Iya. ada yang kurang dari 1000, ada 2 draft. Nah, itu dua-duanya juga belum saya baca. Ya cuma secara aturan hukum ketika undang-undang itu mau disahkan kan harus melewati proses Iya. dari awal. Bagaimana proses idealnya sebenarnya ketika pembentukan undang-undang ini? Idealnya beginilah, ketika kita membuat satu undang-undang harus melibatkan satu perguruan tinggi ataupun universitas karena di situ diperlukan adalah naskah akademik. Naskah akademik. Naskah akademik ini akan dikaji oleh akademisi, filosofisnya, sosiologisnya dan lain sebagainya, dan nanti akan disambungkan dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi, rujukan pokok kan itu. Naskah akademik baru nanti dikirimlah ke siapa yang pengusul. Kalau pengusulnya DPR berarti kan biasanya itu mengingat di pasal 20. Kalau yang pengusulnya itu presiden, berarti biasanya mengingat tuh pasal 5. Nah itulah ciri. Ini tak kasih triknya untuk mengetahui, oh berarti undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah berarti mengingat pasal 5. Tapi kalau pasal 20 adalah DPR yang mengusulkan. Nah, baru naskah akademik ini disampaikan ke DPR, nanti RDP, rapat dengar pendapat dari masing-masing unsur. Contoh kalau memang cipta kerja ya ada perwakilan buruh, nanti ada pemerintah, nanti ada juga lembaga di sana tuh LKS tripartit, lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari ya pemerintah, serikat buruh, sama pengusaha, Apindo. Makanya disitulah rapat dengar pendapat, baru nanti dibahas di Balek, Badan Legislatif, masuk ke sana, baru nanti Balek, baru paripurna. Sebetulnya panjang. Ya, berarti artinya dengan kalau Pak Swadi lihat bagaimana proses RUU menjadi UU Omnibus Law ini? Apakah ada seperti tergesa-gesa atau memang sudah ideal pada saat itu? Kemarin sempat saya bertanya kepada teman-teman yang di legislatif, yang di DPR RI, kita belum pegang loh Pak NA-nya. Lah, kok bisa sampai ke situ gitu loh? Naskah akademik itu adalah pokok dari dasar suatu undang-undang, tidak ada. Kenapa bisa disahkan? Makanya kita kembalikan itu ke nurani dari yang teman-teman DPR RI. Oke, baik lagi ke Gitu. hati nurani Hati kawan-kawan saudara-saudara, Gitu. bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana. Betul. Karena Gitu. sebagai perwakilan rakyat. Betul. Berarti ada berarti kalau dilihat komposisi, kalau masakan ini, kalau kita analogi sebagai masakan, masih banyak kurang ya berarti? Ya bukan kurang lagi ya. Kan acak adul mungkin rasanya kan. Iya. Ya ketika kita mau buat soto babat, Iya. ya minimal ada babatnya dulu kan. Masa nanti nggak ada babatnya namanya soto babat. Soto apa ya? Nah iya itu. Makanya saya berharap pada perwakilan saya yang di sana, cobalah framingnya ini dibuat NKRI gitu loh. Saya terbesit berarti Kang. Ini sudah ada penolakan. Hmm. Banyak sekali penolakan, Iya. hampir ribuan orang. Ya. Berlandaskan Omnibus Law yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, katanya. Saya tidak tahu posisi mana yang benar untuk Ya. saat ini. Karena dibilang hoax juga harus ada pembanding, berkata Pak Swadi. Ini kenapa mereka bisa melakukan masa aksi ribuan banyak orang berlandaskan, kan ada pegangannya dong pasti, karena tidak pro rakyat katanya. Nah itu poin itu baca dari mana? Ya justru inilah benang merah yang harus kita tarik dari carut marutnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini adalah yang mungkin diterima oleh para demonstran atau yang tidak setuju. Jangan-jangan yang memang itu adalah yang benar. Oke. Yang benar ya. Iya. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan. Karena memang kita tidak bisa Iya. memastikan mana yang baku, mana yang tidak. Jangan-jangan yang diterima itu. Ya ketika yang diterima itu menurut mereka adalah merugikan, sangat wajar ketika kita menolak. Betul. Tapi dari awal juga ketika memang ini sebelum disahkan ada sosialisasi yang masif, saya pikir juga masyarakat bisa memahami. Tapi tidak ada. Ya justru itu. Kan Tidak ada. setelah disahkan baru klarifikasi. Ada Pak sosialisasi, tapi setelah kita chaos. Klarifikasi. Itu saya pikir bukan klarifikasi kalau itu. Bukan, ya? Pembenaran. Gitu. Nah, saya juga sempat melihat durasi hampir 13 menit. Pak Presiden menyatakan para demonstran itu kebanyakan korban dari hoax. Berarti Pak Presiden sudah punya pembanding dong. Nah, berarti apakah draft ini hanya ada di legislatif dan di eksekutif? Kalau tadi Kang Nana Presiden punya pembanding, ya saya tidak tahu karena memang saya
Kan tidak idealnya ada. ketika Ide- mengatakan idealnya, hoax Mas. ada pembanding. Berarti kan itu yang harusnya pembanding dari Pak Presiden itu harus disampaikan ke masyarakat Iya. supaya clear, supaya ada nih benar-benar yang dipegang yang mana nih. Dengan dasar ada yang dipegang ini makanya hoax-nya bisa keluar. Iya. Tapi nggak mungkin bisa dibilang itu hoax ketika pembandingnya pun masih sumir, masih bias, masih kabur. Repot kita kan. Betul. Iya, ya, memang masih kita juga masih bingung. Nah, Kita masih posisi di sini juga sebenarnya Masih bingung. Saya juga menganalisa bingung kenapa ya Allah kan begitu. Iya. Berarti masih banyak ketidakjelasan pemirsa. Tapi Pak Presiden bilang jika masih ada penolakan silahkan baiknya ke Mahkamah Konstitusi. Prosesnya gimana sih kalau untuk ke Mahkamah? Secara aturan hukum SOP-nya begitu. Cuma kan di medsos juga berseliweran. Jangan-jangan tanda kutip ini jebakan Batman lagi gitu loh. Karena ya kita juga mengetahui dari semenjak 2019 kemarin MK ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat di sana, majelis hakim yang benar-benar punya kapabilitas dan juga integritas ya. Saya berharap ini hati nurani lah dipakai. Dari tadi saya katakan jangan hanya menerima mohon maaf dalam tanda kutip pesanan. Kasihan rakyat dikorbankan, kasihan warga negara dikorbankan. Kalau sudah chaos, masyarakat berhadapan dengan polisi. Betul. Kemarin juga banyak yang statement di media sosial bahwa polisi nggak salah, demonstran nggak salah. Yang salah tuh yang membuat kebijakan sehingga mereka bentrok. Ya itu dia makanya saya berpesan kepada wakil-wakil saya yang di sana, yang di Senayan, tolonglah hati nurani sedikit aja dipakai. Kang kalau saya udah bicara gini mah paro suara saya karena saya dari dalam saya sampaikan, saya berharap jangan masyarakat dibuat korban lah. Gitu. Karena negara ini akan hancur ketika masyarakat dikorbankan. Kebijakan tuh yang harus pro rakyat. Jangan ya cuma dia pasti berdalih. Kami juga punya rakyat. Rakyat itu kan banyak, ada yang jadi pengusaha, politikus, masyarakat biasa, buruh, mahasiswa kan itu. Tapi Pak, kalau saya mengingat rakyat kita lihat ya sekarang banyak yang berjatuhan korban. Ada info juga entah valid atau tidak yang sekarang masih sekarat di ICU dan lain-lain. Itu kita sangat miris sekali ya. Miris sekali karena makanya kan tolonglah dari awal tuh benar-benar SOP dalam pembuatan suatu undang-undang itu dipahamkan kepada masyarakat. Karena kami juga yang praktisi hukum ya, kita kan sekolah hukum, kita tahu ilmu hukum. Jangan itu dilanggar lah gitu. Karena sudah step-stepnya. Jangan loncat. Ya, kalau anak pinter, anak sekolah bisa loncat, tapi kalau ini janganlah. Biar nanti ini sesuai dengan marwah juga sebagai anggota dewan. Nah Pak, tapi ini boleh disampaikan ketika para demonstran di luar sana yang tertangkap, yang di Banten gitu, apa mereka bisa mengontak Pradin bagaimana? Kepada dulur-dulur pemirsa Sultan TV yang di luaran sana, silakan nanti kalau memang ada keluarga yang sudah tertangkap, silakan datang ke Serang Radio saja. Ke Serang Radio. Serang Radio bisa. Sultan TV bisa. TV. Karena ini karena memang Serang Radio juga sering kolaborasi sama saya sama si setiap Pais, 2 Jumat sekali gitu. Makanya datang aja ke Sultan TV, temuin Kang Nana nanti koleng saya. Karena kalau kami tidak boleh beriklan. Yang boleh iklan TV dan radio. Betul, tapi makanya saya mengundang Pak Suwadi dari Pradin ini supaya membantu masyarakat yang masih awam soal hukum, pemahaman bantuan hukum. Jadi pemirsa di luar sana yang menyuarakan soal aspirasinya ketika ditangkap jangan bingung ya tadi. Jangan bingung. Ya itu tadi, karena harus paham dulu supaya tidak bingung. Harus paham dulu, banyak baca supaya nanti, karena rata-rata kalau sudah udah kena itu baru panik. Betul. Nah tapi bagaimana sih pesan-pesan dari advokat Indonesia ini, dari mewakili dari advokat Indonesia? Tapi jangan kemana pemirsa, acara ini kita masih ada mungkin sehari lagi kita harus ngebahas. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang hari ini.
Nah, terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di Bincang hari ini edisi Senin 12 Oktober 2020, masih dengan Pak Suwadi. Ya. Nah, tapi sebelum lanjut saya ingin mengingatkan pada Dulu Sultan, acara ini bisa disaksikan di YouTube channel sultantv.co, fanspage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa untuk memfollow media sosial kita di Instagram dan Twitter supaya mendapatkan informasi terupdate soal nasional dan Banten tentunya. Nah, ini ternyata banyak komen, Pak. Iya, siap. Di YouTube. Katanya dari Kang Aep ini polisi boleh nggak sih memukul demonstran atas dasar hukum atau bukan gitu tuh maksudnya ya. Ini kalau secara redaksinya, apakah polisi memiliki kewenangan memukul demonstran gitu tuh? Secara aturan hukum tidak diperbolehkan. Sama sekali, Pak. Tidak. Jadi memukul itu bukan karena dasar hukum. Meski anarkis. Iya, tetap ada cara. Oh, gitu. Karena apa? Tetap memukul itu pelanggaran hukum. Terus justru. fungsi pentungan dan tameng apa? Ya untuk membela diri. Beda, membela diri memukul sama itu kan beda. Ketika demonstran sudah anarkis, dia makanya jadi aparat, mohon maaf, itu kan harus berlapang dada. Oh, iya. Perlu tanya tameng. Kan tameng sama pukul juga dari uang rakyat belinya. Jangan buat mukul rakyat lah. Mohon maaf. Iya. Karena memang itu harus fakta, harus Iya. saya sampaikan Betul, apa betul. adanya. Supaya ini harmonisasi di masyarakat juga terjamin. Jangan gara-gara emosi. Tapi Jangan. ancamannya ketika masa aksi anarkis, polisi loh yang kena, Pak. Iya, justru itu makanya kan di situ ada water cannon. Saya pikir itu menghalau bisa, tapi kalau memukul dimanapun tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan itu, Kang. Ini harus dicatat gitu loh. Dimanapun tidak bisa Tidak dibenarkan. dibenarkan. Jadi itu pemirsa ya. Jadi tapi sudah banyak kejadian. Justru ini kan masyarakat biar tahu, Kang Nana. Iya, Makanya kita sampaikan ini supaya masyarakat juga memahami itu gitu loh. Dan juga jangan mancing-mancing. Jangan mancing-mancing emosi aparat gitu Iya. loh. Karena kan banyak, makanya kan dari awal juga saya bilang Korlap harus punya tanggung jawab yang besar untuk ini supaya bisa mengatur demonstran ini sesuai dengan alurnya. Dengan alurnya jangan anarkis dan lain sebagainya. Makanya saya berpesan kepada rekan-rekan juga yang aparat di lapangan agak sedikit berlapang dada. Iya. Karena memang ya begitulah, di lapangan pasti panas. Jadi iya di lapangan pasti panas-panasan. Pasti Nggak ada tenda, panas-panasan, pemirsa. Kang Nana, gitu. Itu karena si demonstran panas, si polisi aparat juga panas. Ada kesulut saja emosi pasti. Udah pasti jadi. Makanya kan sangat saya harapkan adalah kehati-hatian dalam mengorganisir manusia. Iya, betul. Karena manusia itu punya pemikiran yang kita juga harus bisa memahami. Ketika udah tersulut ya pasti susah. Iya, tapi kalau prediksi ini opini saja jatuhnya. Pak Suwadi, menurut Pak Suwadi ini sendiri poin mana sih yang paling banyak menjadi pertentangan, kontroversi dari pasal dari RUU dari Undang-Undang Omnibus Law ini? Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut saya adalah yang tadi pegangan ini tidak ada. Yang membuat patokan pedoman ini yang mana? Harusnya jelas draftnya. Dan semenjak saya kecil sampai sekarang, saya pikir baru kali ini ya. saya bisa merasakan ada satu aturan atau undang-undang disahkan tapi draftnya bersiluran kemana-mana gitu, yang nggak jelas. Harusnya kan itu baku, karena itu nanti buat dasar dari undang-undang itu gitu. Kalaupun ada perpu atau perpres bisa melerai persoalan yang saat ini terjadi atau tidak? Saya pikir kalau menurut itu adalah jalur hukum yang dipakai, memang bisa diterbitkan perpu. Cuma ya mohon maaf sekali lagi, saya pribadi ya agak-agak pesimis. Kenapa? Undang-undang ini adalah diusulkan oleh pemerintah, sedangkan perpu adalah pemerintah yang buat. Oke. Jadi keberpihakan ini yang sebetulnya perlu kami pertanyakan juga. Iya, betul. Berpihak ke Tapi rakyat kalau tidak. posisi hukum sendiri status kuat atau tidaknya antara kuat perpu Kuat. Ketika untuk supaya tidak cios dia timbulkan perpu. Cuma kan perpu ini kan Kembali lagi. membatalkan atau menguatkan, itu juga nanti kan bisa betul. bisa jadi masalah gitu. Ketimbang tiba-tiba keluar perpu malah memperkuat, lebih bahaya. Nah, justru itu makanya jadi hukum ini saya pikir harusnya menjadi panglima tertinggi di Republik ini. Jangan
politiknya yang dikedepankan. Iya. Dari kemarin pertemuan yang dulu juga saya pernah sampaikan, hukum harus ditempatkan di atas dengan politik. Kalau sudah politik pasti blunder semuanya kan itu. Tapi Gitu Kang Nana. kondisi di lapangan balik lagi Pak, bagaimana laporan para advokat yang ada di Peradin saat ini? Kan berarti masih ada nggak yang masih ditahan? Kemarin informasi masih ada yang masih di rumah sakit. Makanya ini kan kita juga lagi berjalan ya berpacu dengan waktu supaya nanti ini juga bisa cepat kelar. Karena walau bagaimanapun ya kami juga punya tanggung jawab moral untuk itu Kang Nana. Iya, betul. Supaya juga nyawa masyarakat ini jangan melayang Murah ya, sia-sia. jangan murah ya. Jangan murah Iya, gitu loh. benar-benar. Karena Jangan tidak murah, terharga kasihan. kalau Nah. soal nyawa. Makanya saya berpesan secara pribadi dan juga kelembagaan, saya berharap buatlah kepada wakil-wakil saya yang di atas sana ya aturan yang memang benar-benar real untuk masyarakat lah, untuk masyarakat, untuk warga negara Indonesia yang jelas-jelas mayoritas adalah petani dan lain sebagainya. Itu saya berharap itu sesuai dengan falsafah Pancasila yang kita punya. Jangan dihilangkanlah Pancasila itu kan. Nah ya, pemirsa, saya ingin mengingatkan kembali jika memang sudah terjadi proses penangkapan, kemudian bingung seperti yang tadi kita bincang, jangan panik, jangan panik ya. Ya. Saudara-saudara atau ya bisa proses komunikasi, hubungi ke Sultan TV, bisa ke Serang Radio, bisa ada Kang Faiz yang menunggu di sana. Soal bantuan hukum, kenapa saya bicara ini diulang-ulang? Karena khawatir, balik lagi ya Pak ya, khawatir masih ada masyarakat yang awam soal bantuan hukum, bingung, jangan merasa sendiri ya, intinya seperti itu ya Kang. Ya makanya kan kami selalu berbicara di media massa adalah ada pemerintah itu memberikan satu bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, ya dengan catatan tidak mampu dengan SKTM, itu kami akan dampingi sampai selesai, sampai ke pengadilan pun. Gratis? Gratis itu, dengan syarat dan ketentuan. Jangan punya mobil, dia pakai SKTM, ini kan juga nggak bisa menggusur orang yang benar-benar tidak mampu gitu. Makanya saya berharap kalau terjadi masalah hukum silahkan datang ke Sultan TV, temuin Kang Nana, nanti Kang Nana bisa calling kami. Siap. Perkumpulan Advokat Indonesia. Terima kasih Pak Swadi sudah berkenan hadir. Kang Nana, terima kasih. Tapi saya butuh closing statement untuk dulur Sultan Semut. Boleh terkait Omnibus Law atau terkait masa aksi? Oke, kepada dulur Sultan TV dimanapun Anda berada, kita harus waspada, kita harus selalu mensucikan diri menghadapi hal-hal yang tidak mungkin ataupun hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Apalagi ini posisi sekarang lagi memanas masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Silahkan nanti banyak bacalah supaya kita memahami aturan hukum yang ada. Jangan gampang terprovokasi karena situlah nanti makanan empuk buat provokator untuk bisa masuk ke sana. Jadi kami berharap kepada rekan-rekan atau saudara-saudara yang sudah terkena ataupun sudah kemarin kena tangkap oleh kewenangan polisi, mohon bisa datang ke Sultan TV, temui Kang Nana, nanti Kang Nana akan calling saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Swadi ya. Sehat selalu, memperjuangkan hukum di Indonesia. Amin. Dan kepada dulur Sultan yang di luar sana yang sedang memperjuangkan keadilan, panjang umur pergerakan. Amin. Gitu. Saya jadi ingat lagi masa-masa perjuangan dulu. Masa kuliah dulu ya. Ya, sehat selalu untuk semuanya yang saat ini menyaksikan dan untuk kita semua memperjuangkan keadilan di negara ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.